Aku justru bercerai dengan suamiku saat lebaran di rumah orang tuaku. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Mas, ayo kita ke rumah ibu. Pintaku pada suami. Hari ini hari pertama lebaran, dan kami sekeluarga sudah mengunjungi rumah orang tua Mas Fadil. Namun seperti yang sudah kuduga, Mas Fadil sama sekali tidak menunjukkan niat untuk pergi ke rumah orang tuaku. Sejujurnya, aku sudah terbiasa dengan sikapnya yang seperti ini. Dia selalu enggan jika diajak ke rumah orang tuaku. Tapi kalau ke rumah orang tuanya sendiri, dia selalu bergegas tanpa perlu diminta. Lebaran-lebaran ke sana. Emang enak lebaran masuk hutan? Ujarnya santai sambil menikmati kue kering di dalam toples. Astagfirullah, baru saja kami saling memaafkan, tetapi dia sudah menyakiti hatiku lagi. Rasanya seperti dia tidak bisa melewatkan satu hari tanpa membuatku merasa kecewa. Mas Fadil memang seperti itu. Kalau soal bersilaturahmi ke keluarganya, dia tidak pernah menunda. Tapi giliran ke rumah keluargaku, selalu saja ada alasan. Namaku Hanifah, biasa dipanggil Ifah. Aku berusia 23 tahun dan memiliki seorang putri bernama Anissa Salsabila, yang baru berusia 8 tahun. Yang Mas sebut hutan itu rumah orang tuaku. Bukankah dulu keluargamu meminangku di rumah itu? Aku berusaha menahan amarah, tapi suamiku tetap asik mengunyah kue. Seakan ucapannya barusan tidak berarti apa-apa. Enggak, pokoknya aku enggak mau ke sana. Kalau mau, kamu aja sendiri. Lebaran kok ke hutan? Mau cari monyet di sana? Jawabnya tanpa dosa. Hatiku mencelos. Air mataku mengalir begitu saja tanpa bisa kutahan. Mas, kalau hari biasa aku pergi sendiri tidak masalah. Tapi ini kan lebaran. Bagaimana kalau bapak dan ibu bertanya? Mau jawab apa aku, Mas? Suaraku bergetar, menahan emosi yang hampir meledak. Namun dia tetap cuek, sibuk mengunyah kue lebaran seperti tidak terjadi apa-apa. Ya sudah, gak usah kesana saja sekalian. Gitu aja kok dipikirin. Pantesan kamu cepat tua. Kebanyakan mikir hal-hal yang gak penting sih. Balasnya santai. Kesabaranku benar-benar di ujung tanduk. Ingin rasanya aku memaki, tapi aku masih bisa menahan diri. Ini hari lebaran. Masa aku harus bertengkar dengan suami di depan tetangga? Aku menarik nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan diriku. Aku lalu menggendong Salsa masuk ke dalam kamar, mengambil tas kecil, bersiap untuk pergi ke rumah ibu sendirian. Sementara itu, Mas Fadil tetap duduk di ruang tamu, menikmati kue lebaran tanpa peduli. Begitu selesai berkemas, aku keluar tanpa berpamitan. Mas Fadil hanya menatapku dengan ekspresi datar. Niat banget lebaran mau masuk hutan. Tanyanya dengan nada yang terdengar menyebalkan di telingaku. Aku meraih kunci motor di atas bufet TV. Menahan diri untuk tidak menanggapi pertanyaannya. Hatiku sudah terlalu lelah menghadapi sikapnya yang selalu seperti ini. Heh, kalau mau ke rumah bapak, jangan bawa motor. Aku mau pakai buat keliling ke tetangga, katanya lagi. Darahku mendidih mendengarnya. Aku memejamkan mata, menarik nafas panjang, berusaha menahan emosi yang hampir meluap. Kamu mikirin keliling ke rumah tetangga, tapi kamu gak mikirin ke rumah mertuamu sendiri, Mas. Aku melempar kunci motor itu dengan kasar. Dia hanya menyeringai, seolah menikmati saat-saat emosiku meledak. Mas Fadil tidak menanggapi lagi. Dia tetap santai.
asik mengunyah kue lebaran, seakan sengaja ingin membuatku semakin marah. Mungkin dalam pikirannya, dia merasa puas jika berhasil membuatku kesal. Segera aku keluar dan memakai sandal. Ku ambil sepeda ontel yang tergeletak di teras. Dengan derayan air mata dan menggendong Salsabila, aku mengayuh sepeda ontel menuju ke rumah bapak dan ibu. Mas Fadil memang benar-benar keterlaluan. Dia benar-benar tidak mencegahku. Memang sama sekali tidak ada niat untuk datang ke rumah orang tuaku. Sungguh, aku tidak habis pikir dengan jalan pikirannya. Rumah orang tuaku sebenarnya tidak di dalam hutan, seperti yang dibilang oleh Mas Fadil tadi, hanya saja di dalam pelosok yang jauh dari kota. Perjalanan rumah orang tuaku kalau ditempuh memakai motor sekitar 1,5 jam. Kalau ditempuh dengan sepeda ontel, entahlah mau berapa lama. Yang penting lebaran ini aku sampai ke sana, walau dengan perasaan yang telah dihancurkan oleh suamiku sendiri. Lebaran ini aku pikir akan datang dengan kebahagiaan ke rumah orang tuaku. Ternyata salah prediksiku. Untung saja Salsabila tidak rewel. Dia adalah anak yang pintar. Karena kaki terasa pegal, aku memutuskan berhenti di bawah pohon yang ada kursinya. Haus sebenarnya, tapi karena lebaran hari pertama, warung tidak ada yang buka. Karena saking emosinya tadi, aku lupa tidak membawa air minum. Ludah sudah terasa kering. Benar-benar sangat haus. Aku lepaskan gendongan Salsabila, biar dia leluasa. Lagian pundak ini juga terasa pegal dan panas. Mata ini terasa sembab dan bengkak. Karena sepanjang mengayuh sepeda tadi, aku tidak henti-hentinya meneteskan air mata. Karena hati ini terasa sangat terluka. Aku tidak peduli bagaimana orang-orang melihatku mengayuh sepeda dengan derayan air mata. Hari lebaran yang seharusnya menjadi hari yang membahagiakan untuk semua orang, tapi tidak denganku. Kuseka air mata ini seraya memandang Salsa. Nak, kalau bukan memikirkan kamu, mungkin Mama sudah pergi dari dulu. Hati ini semakin terasa sakit jika melihat wajah anakku. Tintin, terdengar suara klakson motor. Segera aku menoleh ke asal suara. Terlihat seorang laki-laki dengan menggunakan helm berhenti tidak jauh dari dudukku. Mataku menyipit, memastikan siapa laki-laki yang memakai helm itu. Dengan perlahan helm itu dibuka. Setelah terlepas dari kepalanya, terlihat dia memamerkan gigi putihnya yang berderet rapi. Hanifah, tanyanya memastikan. Aku mengangguk pelan. Siapa dia? Karena mata ini terasa asing dengan laki-laki itu. Tapi kok dia tahu namaku? Dia turun dari motornya dan mendekat. Kemudian dia mengulurkan tangannya. Hai, apa kabar? Tanyanya ramah seakan memang kenal lama denganku. Dengan ragu aku membalas uluran tangan itu seraya mengerutkan kening. Masih terus mengingat-ingat kira-kira dia ini siapa. Baik, maaf, Anda siapa ya? Tanyaku lirih. Dia semakin melebarkan tawanya. Astagfirullah, kamu lupa denganku? Apa karena saking gantengnya aku? Atau malah sebaliknya? Tanyanya lagi, dengan suara tawa. Aku menyeringai malu kemudian mengangguk karena aku memang tidak tahu siapa dia. Tangan kami masih saling berjabat. Ya Allah, aku Ahmad Fahru Rozi, teman SMP-mu. Ingat kan? Jelasnya seraya bertanya lagi, semakin mengeratkan genggaman tangannya. Bibirku seketika menganga, mataku membelalak menatapnya. Ya Allah, Ozi! Teriakku dengan bibir menganga, nyaris memeluknya. Tapi aku urungkan, karena aku sadar diri. Aku perempuan yang telah mempunyai anak dan suami. Laki-laki zaman SMA yang pernah aku tolak cintanya. Karena waktu itu, memang aku ingin fokus dalam belajar. Dia memandang sepeda ontel dan Salsa. Saat dia menatap seperti itu,
Rasanya aku sangat malu, miris dengan keadaanku sendiri. Entah bagaimana Ozzy menilainya. Ya Allah, malunya aku dengan keadaan yang memperhatikan ini. Entahlah apa yang ada di dalam pikirannya, karena aku melihat keningnya melipat. Suamimu mana? Tanyanya. Jelep. Pasti semua orang akan bertanya seperti itu. Apalagi ini memang nuansa lebaran. Mas Fadil, kamu memang sangat tega denganku, Mas. Apa yang harus aku katakan pada Ozzy? Aku terdiam seraya melihat Salsa. Suamimu mana? Tanya Ozzy lagi. Ozzy sepertinya paham. Kemudian dia mendekati Salsabila, menggendongnya. Terlihat dia sangat gemas kepada Salsa. Salsa terlihat cekikikan senang. Ya Allah, Mas Fadil yang bapak kandungnya saja tidak pernah memperlakukan Salsa seperti itu. Rasanya sesak berharap hal itu dilakukan oleh Mas Fadil. Kamu mau kemana? Tanya Ozzy lagi setelah puas gemas dengan Salsa. Karena pertanyaannya tadi tidak aku jawab. Mata ini juga terasa masih sembab. Bukan tidak mau menjawab. Tapi bukankah memang harus menjaga aib rumah tangga? Mau ke rumah ibu? Jawabku lirih. Ozzy mengerutkan kening, seakan lagi memikirkan sesuatu. Mungkin mau ke rumah ibu, kok suaminya nggak ikut? Mungkin seperti itu pikirannya. Astagfirullah, sampai lupa kalau hari ini hari lebaran. Mohon maaf lahir dan batin ya, ucap Ozzy. Aku tersenyum dan menerima uluran tangannya. Kami bersalaman. Sama-sama, mohon maaf dan lahir batin juga ya, balasku. Kemudian menyampirkan jari gendong Salsabila ke pundak. Salsabila nampak nyaman di gendongan Ozzy. Apalagi Ozzy seakan memang mengajaknya bercanda. Bisa masuk ke dunia salsa. Membuat bayi 8 bulan itu cengengesan lucu dan menggemaskan. Andaikan Mas Fadil seperti itu, terkadang aku juga heran. Apakah Mas Fadil tidak ingin seperti itu kepada anaknya sendiri? Padahal anak pertama dan perempuan. Bukankah kalau anak perempuan itu biasanya lebih lengket sama ayahnya? Tapi nampaknya tidak untuk Salsabila. Ya sudah kalau begitu, aku mau lanjutkan perjalanan lagi. Masih lumayan jauh soalnya. Ucapku seraya mengambil Salsabila dari gendongan Ozzy. Salsabila pun menurut saja. Karena Salsabila memang gampang diajak orang. Aku melihat raut wajah mengerut dari wajah Ozzy. Seakan dia belum puas bermain dengan Salsabila. Atau belum puas dengan pertemuan ini. Entahlah. Iva, apa boleh aku mengantarmu? Tanya Ozzy. Gak tahu kenapa hati ini berdebar. Ya Allah, andaikan Mas Fadil seperti itu. Miris dengan nasib hidup yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya akan seperti ini. Karena laki-laki yang aku pilih dulu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam anganku. Ternyata aku salah menilai laki-laki yang bergelar suamiku itu. Dulu aku bermimpi akan menjalin rumah tangga yang indah bersama Mas Fadil. Karena waktu pendekatan, dia terlihat sangat manis dan penuh dengan kasih sayang. Bahkan penuh dengan kejutan-kejutan romantis. Tapi itu sebelum kami menikah. Setelah menikah, dia cuek dan entah kemana rasa romantisnya itu. Tutur katanya terdengar sangat lembut. Peringainya juga terlihat sangat santun. Benar-benar tidak menyangka akan berubah sedrastis ini. Mungkin aku kurang lama mengenalnya. Atau aku terlalu gampang terlena dengan hal-hal romantis dan manis. Pernikahan yang aku bayangkan akan indah bagaikan surga, manis bagaikan madu, ternyata tidak aku rasakan. Hanya rasa pahit yang tersisa, hanya derita yang aku terima. Gak usah sih, gak enak dilihat sama orang, jawabku santun. Ozzy terlihat tersenyum getir. Aku menangkap aura kecewa dari wajahnya. Dia mengangguk, mungkin mencoba memahami dengan statusku. Masih menyempatkan mencubit pipi Salsabila dengan lembut. Setiap perlakuan ke Salsa,
Selalu membayangkan Mas Fadil yang melakukannya. Segitunya aku berharap dengan Mas Fadil. Apa dia mau seperti itu kepada Salsa? Aku senang bisa bertemu denganmu, Fah, ucapnya lagi, membuat hati ini berdesir. Astagfirullah, Ifah, ingat kamu ini seorang istri. Ingat kamu juga sudah punya anak. Aku terus mengingat diri sendiri, mengontrol hati yang berdesir tidak karuan. Aku juga senang bertemu denganmu sih, balasku terus mengontrol emosiku. Bibirnya nampak menyunggingkan senyum, begitu juga denganku. Senyum manisnya itu memang tidak berubah dari dulu. Boleh aku minta nomor WA-mu, Fah? Tanya Ozi. Entah kenapa refleks saja kepala ini mengangguk. Padahal selama ini aku paling anti berbagi nomor. Apalagi sama laki-laki. Segera aku ambil gawe Android jelek dari dalam tas obrol yang aku pakai. 081-364-701-100. Aku mendektenya. Setelah dia mencatat dan menyimpannya, dengan cepat dia menelpon ke nomor itu. Itu nomorku, di-save ya, pintanya. Aku jawab dengan anggukan. Senyum manisnya tersungging lagi. Lagi-lagi ada yang berdesir di dalam hati ini. Kamu belum menikah? Tanyaku. Baru kepo akan statusnya setelah bertukar nomor. Ozi terlihat melebarkan bibirnya. Aku belum laku, Fah. Habis ditolak mulu sih, jawabnya. Jrep, entah kenapa jawaban barusan seakan mengarah kepadaku. Aku seketika nyengir. Jangan terbawa perasaan, Iva. Dia hanya laki-laki di masa lalumu. Ah, kenapa aku harus bertemu dengan laki-laki yang dulu pernah aku tolak sih? Ya Allah, sungguh sejujurnya aku malu bertemu dengan Ozi dalam keadaan miris seperti ini. Oh, hanya seperti itu jawaban yang aku berikan. Ozi terlihat semakin melebarkan tawanya. Mungkin wajah ini terlihat sangat memerah dan malu-malu. Makanya dia tertawa sangat renyah. Aku belum menikah, Fah. Menunggu jandamu mungkin? Atau kamu sudah janda? Ucap Ozi lagi, membuat hatiku semakin berdesir. Mungkin sebenarnya Ozi hanya memastikan statusku. Tapi cukup tidak nyaman ditanya seperti itu. Dengan langkah grogi, aku mengambil sepeda ontel. Sengaja aku tidak tanggapi pertanyaan Ozi itu. Fah? Iya? Hati-hati ya, pesannya. Astagfirullah, pipi ini benar-benar terasa panas dan memerah. Aku benar-benar sangat malu. Hati ini semakin berdesir. Andai saja aku bertemu Ozi bersama Mas Fadil, mungkin tidak semalu ini. Walau keadaan belum meningkat, tapi masih baik-baik saja dengan pasangan halal. Menurutku itu jauh lebih baik. Kamu juga hati-hati ya, balasku. Dia mengangguk. Ya, hanya bisa aku tanggapi seperti itu. Semoga ini bukan pertemuan yang terakhir ya. Sampai jumpa, Fah, ucap Ozi, seraya memandang Salsabila dan terus mencubit gemas pipi Salsabila. Amin, doaku dalam hati. Akhirnya aku menjawab dengan anggukan dan sedikit senyuman tipis. Entahlah, pertemuan pertama dengan Ozi setelah sekian lama tidak bertemu membuatku terngiang-ngiang akan wajahnya. Wajahnya yang tampan, rambutnya cepak, hidungnya yang mancung, bibir jambenya dan giginya yang rapih itu membuatku terus membayangkannya. Mungkin karena selama ini Mas Fadil terlalu mengabaikanku. Jadi saat aku bertemu dengan orang di masa laluku, apalagi tahu dia pernah ada rasa denganku, membuatku seperti ini. Astagfirullah, Ifah, ingat, kamu itu masih istri orang. Malu? Iya, sebenarnya aku merasa sangat malu. Seorang Hanifah, sang bintang kelas dan primadona di zamannya, rebutan para cowok di sekolah, sekarang hidupnya sangat miris. Menggendong anak dengan menaiki sepeda di hari lebaran. Sangat mengenaskan. Entahlah bagaimana tanggapan Ozi sekarang saat melihatku. Yang jelas,
Sebenarnya aku sangat malu bertemu dengannya hari ini. Perjalanan yang cukup melelahkan dengan sepeda ontelku akhirnya berakhir saat aku sampai di teras rumah ibuku. Fadil memang keterlaluan, ucap ibu saat aku cerita semuanya. Karena sudah tidak tahan dengan semua kelakuan Mas Fadil. Karena bukan pertama kalinya aku ribut dengannya perihal main ke rumah orang tuaku. Tapi sudah sekian kalinya dan ini yang paling fatal. Karena hari ini hari lebaran. Ya, setelah selesai maaf-maafan dengan derayan air mata, ku ceritakan semuanya. Karena tidak perlu lagi aku tutup-tutupi. Karena aku sampai di rumah ibu juga dalam kondisi air mata yang sudah tumpah. Dengan hati yang terluka, aku sandarkan dengan kasar sepeda ontel jelek itu. Kemudian berlari berhambur mencium kaki ibu. Kaki wanita yang telah melahirkanku dan membesarkanku tanpa pamrih. Baru setelah itu, bergantian berhambur ke laki-laki yang sudah tidak muda lagi. Laki-laki yang tak pernah menyakiti hati ini. Laki-laki yang sangat mencintai dan tidak rela melihatku bersedih. Bapak. Iva, kamu gak usah pulang. Bapak ingin tahu Fadil berani menjemput anak dan istrinya atau tidak. Ucap bapak, yang juga raut wajahnya terlihat murka. Aku hanya bisa menjawab dengan anggukan. Air mata ini masih terus menetes. Benar-benar dalam dia menggores luka di hati ini. Salsabila dipangku oleh ibu. Aku anak pertamanya, mempunyai adik laki-laki bernama Miftahul Hadi. Biasa dipanggil Miftah. Dia baru saja lulus SMA dan tidak mau melanjutkan kuliah karena dia memilih untuk bekerja. Kami semua mendukung apapun keputusan dia. Karena Miftah, pola pikirnya juga sudah dewasa. Bahkan dia dari zaman masih sekolah sudah jarang meminta uang ke ibu dan bapak. Dikasih uang saku ya terima kasih. Kalau tidak ya diam saja. Tidak mau meminta juga. Aku memberikan uang saku untuk adik sematawayangku itu. Jelas di luar sepengetahuan Mas Fadil. Karena kalau dia tahu, jelas bisa kena marah. Karena tipikal pelit juga melekat dengan laki-laki berkulit sawo matang itu. Miftah yang melihatku datang bersama Salsabila dengan mengayuh sepeda, wajahnya terlihat geram. Matanya terlihat memerah dan dengan tangan mengepal. Mbak, rasanya aku ingin hajar Mas Fadil itu, sungut Miftah. Nada suaranya terdengar sangat geram. Gigi-giginya saling bertautan, hingga terdengar bunyinya. Jangan Miftah, biarkan saja. Mbak akan tetap di sini, nurut dengan perintah Bapak, sahutku, karena aku tidak mau Miftah mencari masalah dengan Mas Fadil. Nafas Miftah terlihat memburu, dadanya terlihat naik turun, sangat terlihat. Dia sangat menyimpan amarah kepada Mas Fadil. Seakan tidak terima kakak sematawayangnya diperlakukan seperti itu. Sama Miftah, Bapak juga rasanya ingin duel sama Fadil. Sudah keterlaluan. Laki-laki sudah kehilangan kejantanannya. Gak pantas juga disebut laki-laki, sahut Bapak. Tidak menyangka Bapak juga menginginkan itu. Hati ini terasa sangat sakit. Ya Allah, astagfirullah. Aku terus menenangkan diri ini. Ibu hanya terdiam. Dadanya juga terlihat naik turun. Terlihat sorot matanya murka dan tak terima. Mumpung baru anak satu, Fah. Kamu juga masih muda dan cantik. Kamu masih muda dan sehat saja diperlakukan seperti itu. Apalagi kalau kamu sudah tua dan sakit-sakitan. Pasti dibuang bagikan sampah yang tak berguna. Dia cari lagi perempuan lain yang lebih muda. Ucap ibu. Nada suaranya juga terlihat sangat kecewa dan tak terima. Ya, aku pikir-pikir ucapan ibu itu memang benar. Gak terbayangkan jika badan ini sudah tua dan rapuh. Mas Fadil pasti akan semakin semena-mena. Iya Bu, ibu benar juga, sahutku lirih. Aku menatap ibu. Tatapan matanya terlihat kosong. Salsa kelopak matanya terlihat naik turun. Pertanda dia mau terlelap di pangkuan ibu. Salsa jelas kecapean. Karena memang lumayan lama dan dalam gendongan. Karena memang lumayan lama dalam gendonganku.
Untung cuaca sangat cerah. Kalau hujan, tidak tahu apa yang akan terjadi dengan diriku dan Salsa. Jelas basah kuyup saat sampai di rumah ibu. Ya sudah, Fah, kamu makan dulu saja, perintah ibu. Iya, Bu, jawabku. Kemudian aku beranjak ke dapur, karena perut memang sudah keroncongan. Cacing-cacing di dalam perut sudah berteriak-teriak meminta haknya. Sehari sudah di rumah bapak. Mas Fadil tidak ada kabarnya. Telepon atau chat aku juga tidak ada. Sungguh rasanya benar-benar tidak dianggap dalam hidupnya. Secuek itukah denganku dan Salsa? Setidaknya basa-basi tanyakan anaknya. Itu sudah cukup membuatku senang. Kalau dia memang benar-benar tidak sudi tahu kabarku, setidaknya tahu kabar anaknya. Berkali-kali aku melihat gawai. Walau hati ini terluka, tetapi hati ini masih berharap Mas Fadil akan menghubungi kami. Tring! Terdengar suara gawai berdering. Pertanda ada pesan singkat yang masuk. Bibirku menyunggingkan senyum walau sangat tipis. Berharap laki-laki yang masih bergelar suamiku itu yang mengirim pesan singkat. Saat mata ini melihat layar ponsel, ternyata bukan dari Mas Fadil, ternyata dari Ozi. Ozi? Ucapku lirih, kemudian membuka isi pesannya. Hai, hanya seperti itu Ozi mengirimkan pesan. Senyum semakin tersungging di bibirku. Dengan cepat aku membalasnya. Iya sih, ada apa ya? Terkirim. Tidak berselang lama, tulisan itu sudah berubah menjadi dilihat. Gak ada. Aku kangen sama Salsa. Balas Ozi seperti itu. Sambil rebahan di kamar, aku terus balas-balasan pesan singkat dengan Ozi. Hati ini terasa berbunga-bunga, walau tidak ada pesan romantis yang aku baca. Ya, mungkin segalau dan sekesepian itu diri ini. Salsabila masih bersama ibuku. Aku kalau di sini sedikit bisa leluasa dan rebahan. Karena Salsabila banyak yang ingin ngomong. Miftah dan bapak juga sangat senang dengan Salsa. Kadang Miftah membawa Salsa ke rumah teman-temannya. Padahal dia masih bujang. Tapi dia tidak malu membawa anak kecil. Tapi kalau di rumah sana, Salsa tidak ada yang mau ngomong. Mas Fadil sendiri enggan. Malas kena ompol katanya. Kalau mau gendong, Salsa harus pakai pampers. Itu pun Salsa harus sudah mandi. Chatku dengan Ozi terus berlanjut, mengingat kembali zaman-zaman sekolah dulu. Hingga tanpa aku sadari, bibir ini selalu menyunggingkan senyuman saat membalas pesan singkat dari laki-laki berambut cepak itu. Fah, panggil ibu. Aku segera beranjak dan meninggalkan gawaiku di atas ranjang. Iya, Bu, sahutku seraya membuka pintu kamar. Terlihat ibu menggendong Salsa yang sudah pulas. Ini, Salsa sudah tidur. Mau ibu letakkan di kasur, biar puas tidurnya. Ucap ibu seraya masuk ke dalam kamar, meletakkan Salsa dan menyelimutinya dengan kain tipis. Suamimu belum ada kabarnya juga. Telepon atau WA? Tanya ibu. Hanya aku jawab dengan gelengan. Karena ya memang belum ada. Gawaiku sepi, tidak ada pesan masuk dari Mas Fadil. Ramai pesan singkat hanya dari Ozi. Kebangetan memang. Ini itu lebaran. Kalau memang gak mau kesini, setidaknya nelpon. Minta maaf lahir batin kek. Apa dia memang gak ngerasa punya dosa? Ucap ibu terdengar nada suaranya sangat kecewa. Hati ini kembali sesak. Memang seperti itu Mas Fadil. Seenaknya sendiri. Tidak memikirkan perasaan pasangannya. Bukan hanya lebaran. Setiap ada hajatan masak-masak. Jika orang tuanya yang lagi repot, dia memintaku dari pagi hingga selesai acara harus mau membantu di sana. Tidak peduli aku capek atau tidak, pokoknya aku harus bantu sampai selesai dan rumah kembali rapi. Tapi jika orang tuaku yang lagi repot, dia tidak mau gantian, bahkan mengantar aku pun tidak. Sungguh egois. Kalau Fadil gak jemput kalian, gugat cerai saja. Laki-laki seperti itu apa yang mau dipertahankan?
Kalau kaya sih masih mending. Ini sudah kere, gak perhatian lagi sama anak istrinya, ucap ibu lagi. Aku merasa dari suara ibu kalau hati ibu benar-benar terluka. Aku juga seorang ibu, jadi bisa mengerti perasaan ibu bagaimana. Ibu gak malu punya anak janda? Tanyaku memastikan. Air matanya menetes satu butir saat mendengar pertanyaanku barusan. Buru-buru ibu menyekanya. Hidungnya terlihat semakin memerah. Enggak, Fah. Lebih baik kamu jadi janda dan hidup bahagia daripada kamu hidup dengan laki-laki yang tidak bisa menghargai kamu dan orang tuamu. Balas ibu. Air matanya jatuh lagi. Hati ini terasa terhimpit bebatuan yang besar. Sesak hingga terasa susah untuk bernafas. Kini air mataku juga ikut terjatuh. Larut dengan ucapan ibu. Maafkan aku, Bu. Aku sudah salah memilih suami. Ucapku dengan perasaan yang tidak bisa aku jelaskan. Ibu mendesah kemudian memelukku. Saat pelukan ibu aku rasakan benar-benar tumpah air mata ini. Tidak bisa aku bendung lagi. Ibu mengusap kepalaku. Terasa nyaman di hati ini. Karena Mas Fadil tidak pernah melakukan ini. Jika aku marah, dia akan ikut marah. Ujung-ujungnya aku yang meminta maaf untuk berdamai. Entah siapapun yang salah, pokoknya harus aku yang meminta maaf duluan. Saat air mata ini menangis, Mas Fadil tidak pernah menyeka. Justru dia pergi entah kemana, menenangkan hatinya sendiri. Tidak memikirkan perasaan istrinya yang terluka dengan ucapannya. Kita tidak tahu masa depan seperti apa, Fah. Kalau tahu Fadil aslinya seperti itu, tidak mungkin kamu akan melabuhkan hatimu dengan laki-laki brengsek tanpa hati seperti itu. Jadi jangan salahkan dirimu, Fah. Buatlah ini pelajaran yang berharga dalam hidupmu. Ucap ibu. Hanya aku jawab dengan anggukan. Menyeka air mata dengan pelan di pipi ini. Karena aku juga ingin bahagia bersama Salsa. Amanah dari Allah yang harus aku jaga. Harta terindah dan tak ternilai harganya yang Allah berikan dalam hidupku. Semoga saat Salsa besar nanti tidak meniru sifat buruk ayahnya. Iya, Bu. Sekali lagi aku minta maaf telah membuat ibu dan bapak malu. Balasku. Kemudian ibu mengusap pelan lengan ini. Ibu gak malu. Bagi ibu, kebahagiaan anak ibu adalah segalanya. Ucap ibu. Ku tarik nafas ini sejenak. Ya Allah, sehatkanlah kedua orang tuaku. Berikanlah mereka umur yang panjang. Jika tidak ada mereka, entahlah apa yang akan terjadi pada diriku. Hari Lebaran masih ramai. Aku mendatangi orang-orang terdekat saja. Bukannya tidak mau meminta maaf di hari Lebaran, tapi memang harus siap mental dan kebal telinga saat ditanya tentang suamiku. Sendirian saja, Fah. Fadil mana? Loh, kok Fadil nggak diajak? Kayak janda saja kamu, Fah. Lebaran kok nggak bareng suaminya? Masih banyak lagi ucapan yang lainnya. Tidak kuat rasanya berbohong terus dan selalu menyunggingkan senyum pura-pura. Seakan tidak terjadi apa-apa, padahal di dalam hati ini masih membara, ingin berteriak sekencang-kencangnya. Aku memutuskan pulang ke rumah ibu, tidak sanggup meneruskan langkah ke rumah saudara yang lainnya. Hati ini benar-benar tidak kuat. Ibu dan bapak bisa mengerti perasaanku. Senyum di wajah mereka juga terlihat sedang berpura-pura, juga ikut menutupi tingkah nyeleneh menantunya. Berarti kamu gak ikut ke rumah Bu Detri, Fah? Tanya ibu memastikan. Enggak lah, Bu. Ibu tahu sendiri kan Bu Detri kayak gimana mulutnya. Ifah mendingan gak kesana saja sekalian, daripada sakit hati. Jawabku berat. Ibu mengangguk kemudian mengusap pelan pundakku. Usapan tangan ibulah yang menenangkan hati ini. Bu Detri terlalu ceplas-ceplos omongannya. Tidak dia pikirkan apakah nanti ucapannya itu akan membuat sakit hati orang atau tidak. Belum lagi sikap latahnya. Bayangin saja aku sudah tidak sanggup. Sudah merasakan sesaknya. Ya sudah, ibu pergi duluan ya.
Tutup saja rumahnya. Nanti kalau dibuka pasti ada tamu yang akan datang, pesan ibu. Gak usah ditutup, Bu. Biarkan saja, jawabku. Oh, ya sudah terserah kamu kalau gitu, balas ibu. Ibu dan bapak akhirnya pergi ke rumah Bu Detri. Sedangkan Miftah entah kemana dia, pergi bersama teman-teman seusianya. Sebenarnya aku tidak masalah dengan kelatahan Bu Detri atau ceplas-ceplosnya itu, kalau datangnya bersama Mas Fadil, karena paling malas ditanya di mana suamiku. Berbohong terus dan terus demi menutupi laki-laki yang masih bergelar suamiku itu. Rumah ibu sengaja tidak aku tutup, membiarkan terbuka lebar. Suntuk juga jika harus berdiam diri di rumah, hanya bersama dengan Salsa. Apalagi Salsa masih tertidur, mungkin capek dia dibawa ke sana kemari. Salsa aku letakkan di atas tikar dengan bantal kecil yang empuk. Kemudian aku mengeluarkan gawai dari tas yang aku beli saat obrol di pasar malam. Hati ini masih terlalu berharap Mas Fadil akan menghubungiku. Tapi saat gawai sudah di tangan, mata ini tak melihat ada nomor Mas Fadil yang aku beri nama di kontak ponselku dengan nama suamiku. Yang aku temukan malah chat dari Ozi. Hai Fah, kamu masih di rumah ibumu enggak? Aku ingin ke sana, sekalian lebaran. Seperti itu chat dari Ozi. Saat mendapatkan chat dari Ozi, bibir ini tersenyum. Hati juga merasa berbunga-bunga. Seakan bunga yang lagi layu, kini mekar kembali setelah mendapatkan siraman. Ya Allah, kenapa hati ini selalu senang jika dapat chat dari Ozi? Dosakah aku ini ya Allah? Terlalu lama Mas Fadil mengabaikanku. Jemari ini seakan bergerak sendiri membalas pesan dari Ozi. Masih Zi, kesini saja. Terkirim. Hanya aku menjawab seperti itu, tanpa emot, karena takut salah paham. Tring. Oke, aku siap-siap ya. Seperti itulah jawaban dari Ozi. Lagi-lagi refleks bibir ini menyunggingkan senyuman. Hati ini terasa senang sekali. Tidak ada balasan lagi dari chat itu. Hati ini terasa berdebar, kemudian berlari ke kamar. Aku bercermin. Ya Allah, kusam sekali wajah ini, gerutuku. Segera aku berlari ke kamar mandi dan mencuci muka. Setelah selesai mencuci muka, segera sedikit mempoles wajah agar terlihat sedikit bersinar. Tidak lupa memberikan sedikit warna merah di bibirku, biar terlihat tak pucat. Astagfirullah Ifah, ada apa denganmu? Tanyaku pada diriku sendiri, saat sadar dengan tingkah konyol ini. Aku terdiam sejenak, merenung, wajarkah tingkahku ini? Karena memang rasa ini tidak pernah aku dapatkan dari Mas Fadil. Jadi saat mendapatkan perhatian lebih dari laki-laki lain, hati ini berbunga-bunga. Aku keluar dari kamar, masih dengan hati yang tidak karu-karuan, berdebar menunggu kedatangan Ozi. Ahmad Fahru Rozi, teman lama yang pernah aku tolak cintanya. Dan kini, hati ini merasa senang, hanya mendapatkan pesan singkat remeh darinya. Tiba-tiba hati ini merasa tak enak, merasa akan ada sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi apa ya? Kaki ini menganjak mondar-mandir. Hati juga semakin tegang. Ya Allah, ada apa ini? Kenapa perasaanku jadi gak enak seperti ini? Aku melongok keluar. Ozi belum datang. Entahlah, tiba-tiba hati ini ingin menutup pintu dan aku turuti saja. Pintu sudah aku kunci, tapi hati ini tetap tidak tenang. Akhirnya aku buka kembali, dan saat pintu rumah ibu terbuka, motor Ozi sudah berhenti di teras. Alhamdulillah, jodoh nih, aku sampai pintu dibuka. Celetuk Ozi seraya melepas helmnya. Hanya aku jawab dengan senyuman getir. Ozi turun dari motornya, kemudian melongok ke dalam rumah. Kok sepi? Salsa lagi tidur ya? Ucapnya dengan mata memandang Salsa. Aku masih nyengir gak jelas. Iya, bapak sama ibu lagi ke rumah Bu Detri. Ayo masuk sih, perintahku dengan rasa yang semakin tidak karu-karuan. Duduk di teras saja, bapak ibu kan gak ada di rumah, entar jadi fitnah lagi.
jawab Ozzy seraya duduk di kursi teras. Aku hanya bisa menggigit bibir bawah. Untung bisa mengontrol desir di dalam sini. Kemudian ikut duduk di kursi yang tidak jauh darinya. Sebentar ya. Aku ambilkan minuman dan kue lebaran dulu. Ucapku terus melawan gugup. Ozzy tersenyum. Senyuman khas itu masih sama saat dia sekolah dulu. Dengan hati yang ingin lepas dari tempatnya, aku beranjak menuju ke dalam rumah, mengambil makanan dan minuman. Ini dicicipin dulu sih, pintaku. Masih terus melawan degup jantung yang semakin kencang. Iya, makasih ya, Fah, jawab Ozzy dengan gaya lembutnya. Ya Allah, kenapa aku malah salting kayak begini? Tanyaku dalam hati. Wajahku terasa memanas. Entah apa yang ada di dalam pikiran Ozzy saat melihat pipi ini merona, karena aku lihat dia juga senyum-senyum gak jelas dan berkali-kali melirikku. Asik kami ngobrol, membahas masa lalu dan hal remeh-temeh lainnya. Entahlah, di saat seperti ini, hati ini sangat senang dan lupa akan Mas Fadil. Hingga akhirnya kami terdiam. Hatiku sudah mulai tenang. Sudah bisa mulai terkontrol. Boleh aku bertanya hal yang sensitif? Tanyanya. Tanya apa sih? Tanyaku balik. Dia terlihat sedang mengatur nafasnya. Mataku menyipit menatap wajah tampan itu. Suamimu di mana, Fah? Maaf, dari kemarin aku belum melihat suamimu. Tanyanya dengan nada yang terdengar tak enak. Gantian aku yang mengatur nafas. Dijawab jujur saja enggak ya? Ya Allah, maafkan aku jika aku membuka aib rumah tanggaku sendiri. Aku bingung. Kalau susah jawabnya, enggak usah dijawab. Lupakan saja. Ucapnya lagi, karena aku hanya diam saja. Belum merespon pertanyaannya. Suamiku di rumah. Dia enggak mau lebaran ke rumah orang tuaku. Jawabku akhirnya. Tega rasanya. Terserah dia mau berpikir seperti apa tentang rumah tanggaku. Terlihat keningnya mengerut. Aku rasa dia bingung dengan jawabanku. Maaf, kenapa suamimu tidak mau ke sini? Bukankah pernikahan kalian itu baik-baik saja? Dan pestanya juga besar-besaran. Tanyanya. Aku mengangguk mengiyakan ucapannya. Memang pernikahanku dengan Mas Fadil sangat meriah. Tidak hanya di rumah bapak dan ibu saja, tapi juga di rumah orang tua Mas Fadil juga dipestakan, ngunduh mantu. Iya, tapi memang seperti itu dia. Rumah tanggaku seakan ada di ujung tanduk. Jelasku. Ozzy terlihat tercengang. Kemudian dia mengambil aqua gelas dan menancapkan tusuknya. Maaf, Fah, kalau pertanyaanku membuat kamu sedih. Ucap Ozzy meminta maaf lagi. Seraya meletakkan aqua gelas itu ke meja. Gak apa-apa sih, justru aku lega bisa bercerita. Jawabku dengan memaksakan senyum. Dia membalasnya. Oh, jadi begitu ya kelakuanmu di sini. Pantas saja betah tinggal di hutan. Gak pulang-pulang. Ternyata lagi selingkuh. Tiba-tiba terdengar suara laki-laki yang sangat tidak asing di telingaku. Mas Fadil? Ucapku menganga. Terlihat Ozzy juga terkejut dan beranjak dari duduknya. Dasar perempuan murahan, sungut Mas Fadil. Mendekat menarik pergelangan tanganku dengan kasar. Ozzy terlihat terperangah. Astagfirullah, malu banget aku sama Ozzy. Kata-kata itu sering terlontar jika aku melakukan kesalahan. Tapi kali ini, aku tidak terima dikatakan seperti itu di depan Ozzy. Cukup! Bentakku menarik paksa tanganku, hingga terasa panas di pergelangan tangan. Mas Fadil terlihat mengerutkan kening. Matanya memerah pertanda dia sangat murka. Biasanya aku takut menatap matanya itu. Tapi kini aku membalas dengan berani tatapan matanya itu. Berani kamu sama aku, Fah? Bentaknya kasar. Biasanya aku akan mengerutkan badan jika mendapatkan bentakan itu. Tapi kini tidak lagi. Justru aku mengeluarkan bahasa tubuh yang seakan menantangnya. Ozzy terlihat serba salah. Ya, karena kamu sudah keterlaluan, Mas. Suaraku tak kalah lantang.
Cukup membuat Mas Fadil terbelalak mendengar ucapanku. Dia mengusap kasar bibirnya, menyeringai dengan gaya sok jagoan. Oh, mulai berani kamu sama aku, Fah, karena kamu sudah punya selingkuhan ini. Iya kan? Bentaknya, seraya menunjuk tak sopan ke depan wajah Osi. Allahu Akbar. Rasanya lapisan kesabaranku sudah menipis menghadapi laki-laki kebal hati seperti Mas Fadil itu. Aku memandang Osi. Terlihat tangannya mengepal dengan kuat dan bergetar. Dia terlihat tidak terima. Sungguh aku malu sekali. Sangat malu. Ternyata ini jawaban hati gundah dan gelisah dari tadi. Astagfirullah. Tenang Ifah. Tenang. Sabar, sabar. Ada apa ini? Teriak bapak. Alhamdulillah bapak pulang di saat waktu yang tepat. Jadi hati ini agak sedikit tenang. Mas Fadil menoleh ke arah bapak. Begitu juga dengan Osi. Bapak lagi melepas helmnya. Begitu juga dengan ibu. Setelah melepas helmnya, bapak turun dari motor, mendekati kami. Aku melihat Mas Fadil tersenyum sinis tanpa mau menyalami bapak dan ibu. Lain dengan Osi. Ketika melihat bapak dan ibu, dia langsung menyalami, mencium punggung tangan mereka. Lagi-lagi dalam bayangan, aku berharap Osi itu adalah Mas Fadil. Ya, aku berharap Mas Fadil akan melakukan apa yang Osi lakukan. Tapi zong, hanya sebuah harapan. Untunglah bapak pulang. Untunglah bapak pulang. Ini anak bapak selingkuh. Gak ada akhlak memang Ifah ini. Masih punya suami, tapi ganjen sama laki-laki lain. Di rumah orang tuanya sendiri pula. Mas Fadil dengan enteng dengan gaya sok berani. Allahu Akbar. Dia bukannya meminta maaf duluan, sungkem ke bapak dan ibu, tapi malah menuduhku sembarangan. Dia benar-benar tidak merasa bersalah atau merasa malu pun tidak. Ya Allah, kok bisa ya aku dulu melabuhkan hati ke laki-laki macam ini? Semoga hamba kuat menerima garis takdir yang engkau tentukan. Bapak matanya mendelik. Begitu juga dengan ibu. Osi terlihat tidak enak hati, tidak nyaman dalam zona ini. Aku paham posisi Osi. Jelas dia merasa tersudut. Mungkin bisa jadi dia kasihan denganku. Bisa jadi juga dia takut kena marah bapak dan ibu karena tuduhan Mas Fadil. Bajingan kamu memang Fadil. Kamu gak ada akhlak. Bukan cuma tidak ada akhlak, tapi juga tidak ada otak. Apalagi adab dan sopan santunmu. Gak punya malu juga. Dan saya menyesal telah menikahkan Ifah dengan laki-laki brengsek seperti kamu. Sungut bapak. Untuk pertama kalinya aku mendengar bapak ngomong kasar seperti ini. Ya, aku tahu. Karena Mas Fadil juga sudah kelewatan. Jujur hatiku berdebar dan takut melihat bapak murka. Merasa lemas seluruh persendian tubuhku. Terasa memanas badan ini. Sungguh, Mas Fadil terkejut mendengar bapak memakinya. Mungkin dia pikir bapak akan memakiku karena fitnahan dia tadi. Karena aku tahu itu hanya dijadikan kesalahanku agar dia aman. Tapi untungnya bapak dan ibu sudah marah duluan dengan tingkah Mas Fadil sebelumnya. Ya Allah, aku pasrahkan semuanya kepadamu tentang apa yang akan menimpaku. Aku hanya bisa pasrah kepada takdirmu. Loh, bapak kok marah sama aku? Harusnya itu bapak memaki anak bapak yang telah berselingkuh. Jelas-jelas dia masih punya suami. Dasar wanita kegatelan. Sungut Mas Fadil tidak terima dengan makian bapak. Memandangnya sengit ke arah Osi dan juga aku. Sorot matanya itu seakan menangkapku lagi berzina dengan Osi. Astagfirullahaladzim. Bapak terlihat semakin murka. Begitu juga dengan ibu. Terlihat dari sorot mata mereka memerah. Kalau begitu ceraikan saja Ifah. Biarkan Ifah terbebas dari laki-laki yang tidak punya hati sepertimu. Sungut ibu juga. Nada suara dan raut wajahnya terlihat murka. Mas Fadil terlihat melipat keningnya. Sorot matanya terlihat tidak percaya kalau dirinya yang mendapatkan cacian. Kemudian dia menyiringnya dengan gaya yang menyebalkan. Kuelus dadaku berkali-kali.
Menghadapi manusia babal hati seperti Mas Fadil, mentalnya harus sekuat baja. Karena kalau tidak, hati ini yang akan sakit dengan perkataannya. Oh, kalian memang orang tua aneh. Dikasih tahu anaknya selingkuh, malah maki-maki orang lain. Pantas saja Iva senang selingkuh, karena memang didikannya yang tak sehat. Ucap Mas Fadil semakin terdengar menyebalkan. Dadaku naik turun mengontrol amarah yang ingin meletup. Dengan sekuat tenaga, aku tampar pipi Mas Fadil saat dia lengah. Plak! Karena hati sudah benar-benar menggebu-gebu dan emosi, kekuatan orang yang lagi marah memang luar biasa dahsyatnya. Ya, Mas Fadil sampai tersungkur ke tanah karena saking kuatnya aku menampar. Karena dia tidak siap, jadi dia tidak menyiapkan tameng, tidak tahu akan diserang. Aku bisa terima jika diri ini yang dia maki-maki dan diinjak-injak. Tapi aku tidak akan terima saat harga diri orang tuaku juga ikut diinjak-injak. Semua orang terperangah. Mungkin mereka tidak menyangka aku bisa seperti ini. Bisa berani melawan Mas Fadil. Karena selama ini aku cenderung mengalah hingga akhirnya jadi keset oleh suamiku sendiri. Hingga merasa diri ini sudah benar-benar tidak dihargai. Ya, aku merasa diri ini sudah terlalu diinjak-injak. Semut pun akan menggigit jika dia terus disakiti. Apalagi aku hanya manusia biasa, yang masih bernyawa dan masih merasakan sakit hati. Mas Fadil beranjak seraya memegang pipinya, menatapku dengan garang dan emosi. Hari ini juga, jatuhkan talak kepadaku, Mas, sungutku. Cukup membuat dia mendelik. Mulut Ozzy terlihat menganga. Begitu juga dengan bapak dan ibu. Mas Fadil tersenyum mengejek sambil melihatku. Kemudian mengusap pelan pipinya. Gaya usapan dia terlihat sangat menyebalkan di mataku. Oh, jadi benar kamu sudah selingkuh dengan laki-laki ini. Makanya kamu memintaku untuk menjatuhkan talak. Luar biasa sekali permainanmu, Iva. Bisa memutarbalikkan fakta. Terlihat aku yang bersalah dan kamu yang terzolimi. Tanyanya dengan jelas. Mas Fadil seraya membentak. Bentakannya melengking hingga memekakan telinga. Cukup! Jangan libatkan orang lain dalam rumah tangga kita. Semenjak kamu tidak mau datang ke rumah orang tuaku, yang kamu bilang tinggal di dalam hutan, dan dari situlah rasa hormatku kepadamu sudah mulai luntur. Sehingga hari ini sudah tak berbekas lagi. Jelasku dengan nada sangat kecewa. Alah, alasan saja kamu itu. Sungut Mas Fadil saya menghempaskan tangannya dengan kasar ke udara. Fadil, kamu dengar Iva minta apa? Tanya ibu dengan nada geram. Mas Fadil memandang ibu dengan tatapan seakan ingin memangsa musuhnya. Mengerikan, tapi ibu terlihat tidak takut. Justru ibu balas tatapan sengit laki-laki yang masih menjadi menantunya itu. Jangan berharap saya akan menjatuhkan talak untuk Iva. Dosa besar kalian menyuruh kami bercerai. Jawab Mas Fadil kemudian menautkan giginya hingga berbunyi. Gaya bicaranya semakin mengesalkan. Kamu bilang dosa, tapi kamu sendiri gak sadar akan dosamu yang selalu menyakiti hatiku. Sungutku menanggapi ucapan Mas Fadil. Karena bagiku dia mau amannya sendiri. Mau enaknya sendiri. Tak introspeksi diri. Alah, alasan saja kamu. Makinya lagi. Terus aku atur nafas ini. Rasanya semakin sesak saja. Ozzy, pulanglah. Maafkan kegaduhan ini. Pintaku pada Ozzy. Sebenarnya aku tidak enak hati dengannya. Tetapi aku juga melihat ekspresi yang tak nyaman saat ini. Mungkin mau pamit bingung. Gak pamit dia ingin pamit karena tidak nyaman. Seperti itu yang ada di dalam pikiranku. Iya nak Ozzy, lebih baik kamu pulang saja. Maaf ya, ucap bapak juga dengan nada suara yang terdengar tidak enak hati. Ozzy mengangguk pelan, kemudian menyempatkan menyalami bapak dan ibu. Sebelum menghampiri motornya, Ozzy dan Mas Fadil saling beradu pandang beberapa detik. Tatapan mata mereka saling tajam. Aku tidak bisa mengerti tatapan mereka itu. Entahlah, aku turuti keinginanmu,
Tapi hak asuh Salsa harus bersamaku, ucap Mas Fadil. Kami semua sudah masuk ke dalam rumah, duduk di kursi ruang tamu. Ozzy sudah pulang, sungguh tidak enak hati dengannya. Entah apa yang dia pikirkan tentang rumah tanggaku, tentang aku terutama. Bisa jadi dia berpikir aku jahat, istri yang durhaka atau yang lainnya. Entahlah. Enak saja kamu bilang, Salsa itu masih butuh ASI ibunya, sungut ibu. Terlihat tidak suka dengan ucapan laki-laki yang masih berstatus menantunya itu. Raut wajahnya menunjukkan rasa kecewa yang sangat mendalam. Bapak terlihat mengusap wajahnya. Sungguh terlihat sangat kusut. Ibu terlihat memancarkan kemarahannya dengan Mas Fadil. Salsa kan lebih terjamin masa depannya kalau bersamaku. Kalau di hutan seperti ini, gak akan berkembang otaknya, sahut Mas Fadil. Nada suaranya terdengar sangat meremehkan di telingaku. Kedua tanganku sudah mengepal. Dadaku bergemuruh hebat. Ucapan Mas Fadil benar-benar keterlaluan. Sungguh sangat merendahkan martabat orang tuaku. Sebagai seorang anak, jelas aku tidak terima orang tuaku dihina seperti itu. Aku berdiri dan menatap Mas Fadil dengan penuh kebencian. Cinta yang dulu aku simpan dengan indah di dalam hati ini, sekarang sirna begitu saja. Ucapannya sungguh tidak mencerminkan adabnya sebagai seorang anak. Sungguh penyesalan yang ada di dalam hatiku. Seandainya aku bisa bicara seperti itu di depan orang tuanya, mungkin aku sudah ditampar beberapa kali. Atau sudah dia maki-maki dengan bahasa kasar, nama hewan kaki 4. Mas Fadil membalas tatapanku. Bola matanya goyang. Pertanda dia tidak nyaman dengan tatapan saling beradu pandang ini. Ibu dan bapak juga menatapku. Beliau seakan cemas dengan kondisiku. Rasa takut dan takzimku kepada Mas Fadil sudah lenyap begitu saja. Hilang tertiup angin karena tingkahnya. Kalau kamu bilang rumah orang tuaku ini berada di hutan, kenapa dulu kamu mengemis cintaku ke sini, Mas? Di rumah yang kamu bilang hutan ini, aku tidak akan menikah denganmu. Kalau kamu tidak menghibahku ke sini, ucapanku tegas dan lantang. Mas Fadil membuang muka saat mendengar ucapanku, seakan dia bingung atau malu. Malu mungkin saat mengingat kembali, tapi entahlah berapa kali dia ke sini untuk meyakinkan hatiku. Pulang saja kamu Fadil, dinginkan dulu otakmu yang panas itu, perintah ibu. Mas Fadil menyeringai. Melihat dia menyeringai, semakin membuatku geram dan semakin membencinya. Oke, aku akan pulang, tapi aku akan membawa Salsa, karena aku gak mau Salsa hidup di lingkungan yang gak sehat seperti ini, jawab Mas Fadil. Ibu dan bapak seketika mendelik ke arah laki-laki songong itu, laki-laki yang masih bergelar suamiku. Otak kamu memang sudah miring ya? Salsa itu belum lepas dari asinya, Fadil, bentak ibu. Suaranya terdengar sangat geram. Tangannya juga mengepal, seakan ingin menonjok Mas Fadil habis-habisan. Iya, Fadil, jangan egois kamu, sahut bapak juga ikut geram. Yang digerami semakin menyulutkan emosi kami. Sengaja kayaknya. Sabar, Iva. Tahan emosimu. Kamu harus bisa melawannya dengan cantik, ucapku terus menenangkan diri sendiri. Terserah kalian, Salsa itu anak kandungku, jadi aku berhak membawa Salsa, ucap Mas Fadil tidak mau kalah. Astagfirullah, aku paham betul Mas Fadil itu seperti apa kepada Salsa. Dia jarang sekali mau menggendong Salsa, karena dengan pipisnya saja dia selalu merepet. Mau menggendong Salsa, asal Salsa sudah wangi dan pakai pampers. Benar-benar sudah bebal hatimu ya, menyesal aku menikahkan Ifah denganmu, laki-laki egois yang hanya memikirkan kesenangannya sendiri, sungut bapak. Hatiku terasa sesak, dada dan nafasku terasa tidak karu-karuan, terasa tercekik di tenggorokanku. Aku membalikan badan, mengambil Salsa yang sudah terbangun, memberikan dia ASI sesaat, kemudian mendekat ke mereka lagi. Bawa Salsa pulang, sampai aku dengar Salsa menangis lagi atau sakit, siap-siap Salsa aku ambil dan jangan berharap akan bertemu lagi dengan Salsa,
Ucapku seraya menyodorkan salsa ke Mas Fadil. Hati ini sebenarnya berdebar-debar. Tidak rela sebenarnya salsa dibawa oleh Mas Fadil, tapi aku ingin tahu reaksinya. Semua terlihat gelagapan. Mungkin mereka tidak percaya aku akan melakukan itu. Menyerahkan salsa begitu saja ke Mas Fadil. Bapak dan ibuku terlihat menganga. Mau bagaimanapun, salsa itu adalah anaknya. Tidak mungkin Mas Fadil akan menyelakakan anak kandungnya sendiri. Aku harus menenangkan hatiku kalau Mas Fadil benar-benar akan membawa salsa pulang. Tapi aku lihat Mas Fadil terlihat kebingungan saat salsa kuberikan padanya. Apalagi celana salsa masih basah karena ompol. Sengaja aku belum menggantinya. Ingin tahu reaksi Mas Fadil seperti apa. Mau tidak mau dia harus menggantikan ompol anaknya itu. Salsa ini ngompol ya? Gantikan dulu celananya dan pakaikan pampers. Perintah Mas Fadil tanpa merasa bersalah. Tapi hatiku lega dia ngomong seperti itu. Jadi bisa aku manfaatkan. Bapak dan ibu menggeleng. Benar-benar heran dengan tingkah menantunya. Tidak ada akhlak memang Mas Fadil. Kayak gitu kok mau merawat salsa? Celetuk ibu. Mas Fadil nyengir seakan menahan malu dengan celetukan ibu. Ganti sendiri saja Mas, kan kamu yang akan membawa salsa pulang. Padahal salsa setiap jam ngompol. Ucapku asal, tapi meyakinkan. Mas Fadil terlihat kaget. Setiap jam ngompol? Lirih Mas Fadil, tapi masih terdengar di telingaku. Justru aku memanfaatkan kesempatan ini, agar Mas Fadil sendiri yang membatalkan niatnya untuk membawa salsa pulang. Bukan aku yang mengemis ke dia. Mungkin karena tidak nyaman mendengar salsa menangis, Mas Fadil terlihat kebingungan. Ingin aku tertawa lantang dan mengejeknya, tapi aku urungkan. Diemin dong salsanya. Kalau berhasil diemin salsa, bawa pulang. Hak asuh langsung jatuh ke tanganmu. Ucapku seakan aku tahu betul Mas Fadil seperti apa. Dia paling tidak bisa menenangkan salsa. Mas Fadil nampaknya menahan malu. Dia berusaha menenangkan salsa, tapi bukannya semakin tenang, tapi semakin lantang tangisan salsa. Kayak gitu gaya-gayaan mau buat hak asuh atas salsa jatuh ke tanganmu. Baru 5 menit saja, badanmu sudah basah kuyup karena keringat. Celetukku. Mas Fadil menyeringai dan akhirnya menyerahkan salsa. Karena salsa tak kunjung tenang, tapi semakin lantang. Sudah nih salsanya. Pokoknya sampai kapanpun aku tidak akan menceraikanmu. Ucap Mas Fadil saya memberikan salsa kepadaku. Baru saja menyentuh tanganku, salsa langsung terdiam. Itu yang membuat Mas Fadil melongo. Kamu tidak mau menceraikanku juga nggak masalah. Aku punya tangan dan kaki. Masih bisa jalan sendiri menuju pengadilan agama untuk menggugatmu. Balasku tenang. Karena model Mas Fadil ini semakin lantang dia semakin senang, karena tujuannya memang ingin menyulut emosi lawannya. Mendengar ucapanku, Mas Fadil terlihat kesal. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang seorang diri. Setelah bapak terus-menerus mengusirnya. Astagfirullah, hari lebaran mentalku benar-benar dirusak oleh laki-laki bergelar suami. Persidangan perceraianku dengan Mas Fadil berjalan penuh ketegangan. Didampingi oleh pengacara yang bapak sewa. Aku mengajukan gugatan cerai dengan keyakinan penuh. Mas Fadil tidak tinggal diam. Ia terus saja melawan, berusaha menjatuhkan argumenku, bahkan meminta hak asuh anak jatuh kepadanya. Namun pengacaraku begitu lihai dalam membela hak-hakku. Bukti-bukti dan argumen kuat yang diajukannya berhasil meyakinkan hakim bahwa hak asuh anak lebih layak berada di tanganku. Aku adalah ibu yang selama ini merawat Salsabila dengan sepenuh hati. Sementara Mas Fadil terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Hakim pun akhirnya menetapkan bahwa hak asuh anak jatuh kepadaku. Untuk urusan harta gonogini, perjanjian pranikah yang kami buat sebelumnya tetap berlaku. Karena aku yang mengajukan gugatan cerai, maka Mas Fadil mendapatkan jatah yang lebih banyak. Aku tidak protes, karena bagiku bukan harta yang utama,
melainkan kebebasan dan ketenangan hidup yang selama ini terampas oleh egoisme Mas Fadil. Ketika sidang berakhir, aku merasa lega. Kini hidupku lebih bebas tanpa ada kerangkeng yang mengekang. Aku bisa menjalani hari-hariku dengan bahagia bersama Salsabila, putri semata wayangku. Ozi, seseorang yang selama ini selalu ada di sisiku, terus meminta agar ia bisa menggantikan Mas Fadil dalam hidupku. Aku tahu dia tulus. Aku tahu aku juga menyukainya. Tetapi untuk saat ini, aku ingin menunda membangun rumah tangga lagi. Aku ingin fokus membesarkan Salsabila, memastikan ia tumbuh dengan penuh cinta dan kasih sayang. Perjalanan hidupku mungkin masih panjang. Tetapi untuk saat ini, aku memilih untuk menikmati kebebasan dan kedamaian yang telah kutemukan kembali.